Silakan, ini ada sisa waktu. Siapa yang mau nambah materi, silakan. Saya tak jadi pendengar gantian. Atau ada yang mau kita diskusikan. Tafadhol. Baik. Nah, baik, terima kasih. Mohon izin saya minum sebentar. Ya, silakan Ustadz. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bangun Samudra atas tausiahnya. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kemudahan selalu ada di sisi Ustadz Amin, Bangun amin, Samudra amin. yang Allahumma. telah menyampaikan kepada kita semua, dan semoga tausiah yang telah disampaikan tersebut dapat selalu menjadi renungan dan tambahan ilmu kepada kita semua untuk menjadi pemuda milenial yang lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin dari sini rekan-rekan boleh menanyakan pertanyaan sesuai apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Karena pada saat ini memasuki acara yang ketujuh, yaitu sesi tanya jawab kepada peserta kajian dengan narasumber Ustadz Bangun Samudra. Baik, buat rekan-rekan peserta kajian, pada saat ini boleh mengajukan pertanyaannya. Ada satu yang sudah tertulis, didahulukan ya. Dari Sinta Regita Putri ini. Kita dahulukan. Ya. Baik Ustadz. Ya, assalamualaikum. Saya bacakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin bertanya. Saya pernah membaca bahwa Allah pasti akan menguji hambanya yang berhijrah dengan ujian perasaan, ujian materi, ujian fisik, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta tersebut. Bagaimana Ustadz agar kita tetap istiqomah berhijrah saat berada dalam fase ujian hijrah tersebut, Ustadz? Baik. Sekarang semua buka Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155, 156, 157. Menjawab pertanyaan ini. Ketemu 155-nya? Walanabluwannakum bisain minal kauf wal ju wa nafsin minal amwali wa amfusi was samarat wa basiris sabirin. Baca dulu 155-nya. Artinya ya Ustaz ya? Ya, artinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi gimana cara kita menghadapi ujian itu? Allah katakan, wabasiris sabirin. Sampaikan bagi yang sabar. Nah, jadi kalau ada ujian kauf, ju, nafsin, amali, wasamarat, sabar, gak ada lain. Nah, begitu kita sabar, apa yang harus kita lakukan? 156-nya. Alladzina ida asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ternyata kita disuruh istirja. Istirja itu mengucapkan kalimat itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meyakini dalam hati bahwa ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Nah, orang yang tadi bisa dua tadi, sabar dan mengembalikan semua kepada Allah. 157-nya. Ulaika alaihim salawatum birabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ini. Jadi agar kita nanti mampu untuk menghadapi hal seperti itu, kuncinya itu. Kemudian Rasul tambahkan lagi dalam hadis ini, yakinlah bahwa setiap ujian itu tidak ada yang melebihi batas kemampuan. Buka Al-Baqarah 286. Al-Baqarah 286. La yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala. Cukup. Allah tidak akan membebani melebihi batas kemampuan. Harus yakin itu. Jadi kita nanti cepat pulih kembali. Ya. Itu caranya, Mbak Sinta Regita. Terjawab ya. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ustadz sedikit bertanya sedikit. Boleh. Tadi saya mengutip dari ayat yang ini, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Tetapi kenapa seseorang di dunia ini tuh kok ada yang menyimpang dari ayat ini. Jadi contohnya ketika seseorang tersebut dikasih ujian oleh Allah dan itu kita juga nggak tahu ujiannya apa, tetapi kenapa dari manusia tersebut ada yang bunuh diri. Nah itu termasuk orang yang tidak sesuai dengan ujiannya atau bagaimana Ustadz? Enggak, itu pilihan. Pilihan. Oh itu pilihan ya? Itu pilihan kita. Kalau dia masih mau bertahan, pasti dibukakan jalan keluar sama Allah. Itu janji Allah. Kalau siapa yang totalitas sama Allah, bertakwa, sesulit apapun, dibukakan jalan keluar. Coba semua sekarang buka surat 65. Ayat 2 dan ayat 3. Surat Surat 65. Surat 65 ayat 2. Yang paling bawah ya. Surat ayat 2 yang paling bawah sendiri. Gak usah yang dari atas. Lihat. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 3-nya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sampai yang ketemu? Barang siapa bertakwa kepada Allah? Coba. Boleh Ustaz? Ya. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, niscaya Allah memberikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan dan kesusahan yang terjadi padanya. Tuh, jelas kan? Nah, ketika dia langsung bunuh diri, itu berarti dia nggak sabar. Padahal kalau tadi kan lo katakan wabas siri sobirin, sampaikan bagi orang sabar. Nah, orang yang sabar itu kalau katakan apa? Ulaika salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau mereka seperti itu, itulah yang mendapatkan nanti keberkahan dan rahmat. Di mana rahmatnya? Dibukakan jalan keluar. Di mana keberkahannya? Keberkahannya diletakkan di ayat 3-nya. Baca ayat 3-nya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang ketemu ayat 3-nya? Tadi kan baru ayat 2 itu. Baca ayat 3-nya. Dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tuh, jelas kan? Iya. Berarti dia nggak sabar. Maka itu sebuah pilihan dia. Nah, kalau dia masih meyakini dan mengimani bahwa tidak melibatkan kemampuan, cepat jalan keluarnya cepat malah. Jadi kalau kita ada ujian apapun, sabar, nggak ada lain. Jangan marah-marah. Apalagi cewek-cewek tuh, ya, akhwat ini. Misalnya puasa nih, kurang 2 menit, 3 menit, Iya. mau maghrib, dia dapat ini rutinnya menstruasinya, marah-marah loh. Wah, gimana sih Allah ini kurang 2 menit aja, kurang sedikit, udah malah marah-marah, ya. Sabar, ya. Lebih berkah ini. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Desi Fitri. Host, Oke, bacain baik. host. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Saya seringkali terlintas pemikiran bahwasannya zaman setelah Rasulullah lahir hingga saat ini banyak sekali orang-orang beriman yang sama-sama mencintai Allah dan Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara agar bisa masuk surga bersama Rasulullah sedangkan bekal amal hanya seperti ini? Maksudnya sedikit mungkin Ustaz. Kalau jauh dibandingkan era ulama dan para cendekiawan muslim. Terima kasih Ustaz. Loh, jangan pernah berkecil hati. Kita bisa masuk surga itu dengan hal yang sangat gampang sekali. Cukup apa? Jangan menyekutukan Allah, ya. Kemudian berbuat kebaikan. Faman sa'a yajudika ar-rabbi fayaman amilan solihah. Wa ibadi rabbihi ahada. Tadi di surat 18 110. Ayo diulang. Buka semua surat 18 110. Gampang kok. Gak usah takut dengan para pendahulu sebelum kita. Ya. Buka 18 110 yang sudah ketemu baca. Ingatlah Faman sa'a, ya. Ya, silakan. Tadi surat 10, surat 18 ya? 18 Ayat 110. 18 110. Iya. Baik, Udah? Silakan. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Simple kok. Simple, nggak ada susah.
Selama kita nggak pernah pakai akik yang aneh-aneh. Ini gara-gara akik ini dosen kemarin aku ngadep mantuk-mantuk dosennya. Mas sudah alamat sih. Alamat. Ini tidak disukai Allah ini. Kalau kita masih pakai, nah ini pegangan ini dari kiai saya. Waktu mau berangkat ke ITTS nih, suruh pasang di kantong. Ntar kalau nemui dosen, suruh sudah tidak suka itu Allah. Tapi kalau kita totalitas sama Allah, masya Allah, dimudahkan semua urusan di dunia, dibuka jalan keluar, rezeki dari arah yang nggak disangka, kebutuhan kita dicukupkan. Dahsyat, dahsyat. Makanya saya pindah, ya. Nah, disinilah luar biasanya Allah. Ya, ketika kita totalitas, Allah juga totalitas. Jadi jangan takut kita kalah dengan ini. Kalau kita sudah banyak dosa misalnya, pertanyaannya bagus ini. Iya, sementara amalan kita itu sedikit tapi banyak dosa. Ya sudah tobat saja. Tobat. Bertobat. Nanti kalau bertobat, masuk surga kok. Tobat itu masuk surga nggak pakai mampir neraka. Ayo semua buka surat 19. Semua buka surat 19. Ayat 60. Jadi kalau misalnya pertanyaannya Mbak siapa yang tadi? Mbak Desi Fitri ini. Mengatakan kita amalnya sedikit terus dosanya banyak. Lihat janji Allah. Ilamang taba wa amanan amilan soliha faulaika yadkhulul jannah wala yutlamuna sayyi'ah. Baca. 1960. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz saya. Ya. Itu bagaimana akan ada bagimu seorang anak laki-laki surat 19. Surat 19. Baik. Nah, itu ayat 60. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, saya ulangi, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Tuh, gampang kan, Mbak Desi Fitri? Kita nggak seperti para ulama dan dulu-dulu yang ini, kita ini amalnya dikit banyak dosa, tobat aja. Dengan tobat janji Allah apa? Allah mengatakan dengan tobat itu faulaika yadkhulul jannah. Dijamin kita masuk surga. Kemudian kata Allah apa? Wala yutlamuna sayyi'ah, dan enggak dianiaya, enggak pakai mampir neraka. Enggak ada yang perlu kita takutkan. Itulah Allah. Ya, sangat luar biasa. Yang kita mau bertobat dan Allah menyukai hamba-hambanya yang bertobat. Dan mensucikan diri itu Allah paling suka. Baca Al-Baqarah 222. Al-Baqarah 222. Paling akhir sendiri. Innallaha tuhibu tawabina wa tuhibu mutatohirin. Penutup ayat di surat 2 222. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah. Enggak, yang bawah, paling bawah, langsung paling bawah. Sesungguhnya Allah mencintai. Oh iya. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Dah, cukup. Sudah, Allah sangat cinta banget sama orang yang mau tobat. Itu Mbak Desi Fitri terjawab? Terjawab Pak, terima kasih banyak. Alhamdulillah, ya dijawab Quran ya. Selanjutnya host. Oke, baik. Ini dari dosen tercinta kami ya Ustadz Nurma Puji atau Pak Toton, biasa dipanggil Pak Toton. Oke, pertanyaannya adalah apa ujian terberat antum saat hijrah dari agama sebelumnya, mantan kafir, ke agama Islam? Kenapa kebanyakan mualaf semangat belajar agamanya lebih tinggi dibandingkan ke muslim sejak lama? Apa motivasi dan kiat-kiatnya agar istiqomah menuntut ilmu agama di tengah kesibukan rutinitas sehari-hari? Jazakumullahu khairan. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberi umur yang barokah. Amin, Ustaz. Amin. Jazakallahu khair atas mungkin langsung bisa dijawab. Jadi begini. Apa yang terberat? Yang terberat semua dihentikan. Subsidi berhenti. Uang saku berhenti. Semua berhenti. Ya. Keluar rumah hanya dengan baju yang dikenakan itu. Tapi kan Allah janji. Barang siapa yang tawakal kepadaku dibuka jalan keluar. Diberi rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Maka begitu saya tetapkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bersyahadat, langsung terbuktikan rezeki tidak disangka. Begitu saya mengucapkan kalimat syahadat, yang tadinya baju cuma satu nempel, langsung ganti semua. Dan semua mereknya Casio. Baju takwa kasih orang, sarung kasih orang, Casio semua. Kopiah kasih orang, Casio semua mereknya, insya Allah.
itu dari Allah itu, melalui hati-hati para hamba. Jadi betul-betul ujian terberat semuanya terhenti saat itu. Nggak punya lagi kemewahan, nggak ada lagi ini, benar-benar down, sangat down, dan nggak ada pekerjaan dan sebagainya, diusir, dikeluarkan. Tapi karena saya bacanya Allah janjinya luar biasa, saya bertekad, dan nggak lama, alhamdulillah Allah bangkitkan kembali, diberikan semuanya. Apa motivasi agar istiqomah mengikuti ini? Motivasi saya waktu itu surat 12:108. Buka semua surat 12:108. Biar kita nanti bisa bermotivasi yang istilahnya seperti yang Allah inginkan gitu. Dan seperti juga yang Rasul sampaikan. 12:108. Ketemu? Kul hadisa bi'i ad'u ilallah. Alla basiratin ma'ana wa taba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Baca. Katakanlah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, maksudnya Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini dulu yang membuat saya atau memotivasi saya bahwa Rasulullah dan semua pengikutnya, berarti kan kita semua itu punya kewajiban untuk mengajak orang ke jalan yang lurus, ke jalan yang ditetapkan Allah. Jadi yang melenceng-melenceng itu ya, nah dakwah itu tidak harus jadi ustadz gitu. Mengingatkan teman yang salah aja boleh. Itu sudah termasuk dakwah. Orang kalau sholat, kalau rukuk ke depan ya, kalau ke belakang jangan dibiarkan, tuh biarin. Enggak, diberitahu mas ke depan mas. Kalau ke belakang itu kayan. Ya. Jadi kita memberitahu itu sudah dakwah. Jadi kita berbuat itu sudah dakwah. Nah, ini yang memotivasi saya saat itu adalah bahwa ternyata pengikut Rasul itu punya tugas untuk tawassobil haq, tawassobil sabr dalam surat 103 ayat yang ketiga. Jadi saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Itu terjawab? Oke. Baik, terima kasih Ustadz Bang Samudra atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Alhamdulillah ada banyak pertanyaan ini Ustadz. Mungkin insya Allah sanggup Ustadz untuk menjawabnya. Baik, ini pertanyaan dari Andika M. Mukhlis, M. Ikhlas maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang ada seseorang yang katanya sudah berhijrah, penampilannya sudah oke gitu, tapi mulutnya masih sering menyakiti sesama manusia. Nah, mohon pendapatnya Ustadz, terima kasih. Belum hijrah dia. Belum total. Kalau dia hijrah total, itu begini nih kata Rasul. Al mu'min bil mu'min kalbunya ni marsus yasudu ba'du ba'du. Kelas aja Sam. Mukmin satu dengan mukmin itu satu bangunan. Saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan menyakitkan. Dan Rasul katakan, al muslim akul muslim. Setiap muslim saudara muslim yang lain. Layat limuhu wala yuslimuhu. Maka jangan mendolimi saudaramu dan jangan membiarkan tanpa pertolongan. Mangkana hajati akihi fajatil qurbata ilai hajatihi. Siapa memikirkan hajat saudara muslimnya, Allah mengurusi hajatnya. Waman farroja muslima kurbata fajatil qurbata ilai biyamal kiamah. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, Allah bebaskan kesulitan dia dunia akhirat. Waman satara muslima kurbata fatakubata ilaihi yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan saudara muslimnya, Allah tutupi kekurangan dia. Jadi bukannya malah kalimatnya, katanya menyakitkan, berarti dia belum hijrah. Kalau hijrah itu ya sesama muslim, itu saudara. Ya. Kita di hadis. Qurannya di mana? Qurannya di surat 49 ayat 10. Jadi yang saya bacakan itu hadis. Dasarnya mana? 49 ayat 10. Surat Hujurat. Innamal mu'mina ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Boleh dibaca? Boleh Ustaz, saya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu
yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, jadi bukannya terus malah menyakitkan kalimatnya. Ya. Baik, lagi selanjutnya. Zayan ini ya. Mohon izin ini. Zayan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Zayan. Mohon izin bertanya Ustadz, setahu saya iman itu kan naik turun. Kadang naik semangat beribadah, kadang turun, itu contohnya malas, sholat sunnah. Nah, lalu bagaimana tips-tips atau seperti apa namanya itu kayak ya tips-tips itu agar tetap istiqomah dan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi Ustadz. Nah, tips-tipsnya Ustadz bagaimana? Saya ambil dari hadis Rasul. Saya bertanya, Rasul madahilah khair amalukum. Rasul, amal kami ini kacau ini gimana? Apa kata Rasul? Hatta kulli dari mauta. Ingatlah mati. Ingatlah mati. Kenapa? Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap makhluk ini menemui mati. Nah, kalau kita ingat mati, jadi kita nggak pernah tahu waktunya. Dan mati itu bisa jadi sekarang, nanti, besok. Nah, kalau orang mengingat mati, insya Allah dia akan dalam beribadah dia akan totalitas dan dia akan dalam ibadahnya itu dengan maksimal. Karena apa? Dia besok mati. Tapi kalau mau berangkat kuliah ke IPTS, itu bilang umurku dikaruniai Allah keberkahan dan panjang. Jangan dibalik. Nggak kuliah, percuma bro. Nanti juga mati kita. Ya kacau. Ibadah ingat mati, kalau belajar, kuliah, bekerja, ingat, yakinlah bahwa Allah memberikan kita umur yang berkah dan panjang. Itu caranya disambil dari hadis Bukhari Muslim. Ya. Perawinya waktu itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi kalau untuk mau urusan ibadah, suruh ingat mati. Kalau urusan muamalah dunia, yakinlah Allah berikan kita umur yang berkah. Itu caranya. Ustadz, mau ada tambahan sedikit lagi Ustadz. Ya. Apakah orang yang udah hijrah total itu bisa kembali bermaksiat lagi, Ustaz? Bisa, tetap bisa, selama dia tidak hati-hati. Ya, kenapa bisa? Buka surat 15. Ya, surat 15. Ayat 39. Ya. Surat 15, 39. Ini sumpahnya iblis ini. Sumpahnya iblis ini. Qala Rabbi gitu ya. Bima aqwataini la unziyana malakum fil ard wa la ubanakum ajmain. Baca. Ya Robku, iblis berkata, Ya Robku, karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menggoda manusia untuk menganggap baik, berbuat kemaksiatan di bumi, dan aku pasti akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Nah itu, jadi apakah yang sudah hijrah masih bisa kena? Bisa. Tapi kenapa bisa? Karena setan nggak pernah berhenti. Dia akan berusaha menjadikan kejahatan di muka bumi ini tanpa indah. Namun lihat 40-nya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apa kata Allah? Kecuali 40-nya. Tadi kan 39. 40-nya. 15, 40. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Siapa itu? Yang sama Allah itu ibadahnya totalitas. Nggak pernah nyekutukan Allah, nggak pernah aneh, itu nggak akan bisa ditembus. Itu namanya mukhlis. Dan tadi Rasul ajarkan, untuk dapat mukhlis, 3 ini bisa mendapatkan mukhlis. Yang pertama, kalau kuliah di IPTS, ikhlas aniyah, diniatkan sebagai ibadah, terus tugas-tugas yang diberikan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan profesional. Innallaha tuhibbu amalan ahadikum tidak memikinahu. Yang ketiga, jauh dalada. Apa yang kita lakukan harus membawa manfaat. Itu pasti mukhlis. Ada lagi? Baik, Masya Allah Ustadz. Terima kasih Ustadz Bangun Samudra. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Nur Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa benar apabila hijrah kami telah lurus
untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semasa hidup sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan berilmu. Dan apakah hal tersebut masuk dalam ciri-ciri golongan yang akan masuk surganya Allah? Ya. Syukran Ustaz, terima kasih. Ya, jadi orang-orang yang seperti itu buka surat 58 ayat 12. Itu janji Allah soalnya. Jadi sudah Allah tetapkan di situ. Surat 58 ayat 12. Ketemu? Wahai Al-Mujadalah. orang-orang yang beriman, Ya. apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. 5, 8, 10, 11. Bukan 12, 11 nih. Oh ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum gitu. 11 ya Ustaz ya? Ya. Ya. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Tuh kan, jadi disuruh melapangkan majelis. Nah, majelis itu ada di para orang-orang ulama, para melapangkan majelis, melapangkan ilmu, maka itu jaminannya. Ya, betul. Syukur, Ustaz. Pertanyaannya dijawab di surat 58 ayat 9. Baik, Masya Allah, Barakallah. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari semua pertanyaannya itu. Terima kasih pula kepada peserta kajian yang telah melontarkan pertanyaannya. Mungkin yang belum terjawab pertanyaannya tidak usah berkecil hati karena mengingat bahwasannya jamnya sudah mau masuk dalam penutup. Oke, baik. Baik, sudah tidak terasa ya, kita sudah sampai ke penghujung acara. Setelah ini adalah acara penutup dan marilah kita berdoa bersama-sama agar pengajian ini lebih dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk doa akan dilantunkan oleh Akhi Jalu. Waktu dan tempat kepada Akhi Jalu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan sekalian, sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kosongkan pikiran, pusatkan hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar doa kita insya Allah diterima di sisi Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw atahna. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina zurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana minal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Akhi Jalu yang telah melantunkan doanya. Semoga apa yang kita doakan insya Allah tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah, amin. Baik, sebelum kita tutup, ini ada sesi foto bersama ya, foto bersama untuk dokumentasi, sebagai dokumentasi. Untuk peserta kajian boleh open video. Nanti saya bisa memfoto bersama dengan Ustadz Bangun Samudra. Ayo, mungkin teman-teman dipersilakan untuk open video. Oke, baik. Oke, Masya Allah. Ini masih ada beberapa yang belum. Oke, siap. Oke, baik. Ayo teman-teman, mungkin bisa dibuka opennya, videonya bisa di open. Oke, baik. Oke, dalam hitungan ketiga bisa bergaya atau bisa gimana gitu. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, mungkin sekali lagi ya. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman atas waktunya untuk mengikuti kajian pada malam yang berbahagia ini. Sebelum kita tutup acara pada malam yang berbahagia ini, saya selaku Master of Ceremony pada malam yang berbahagia ini akan menyampaikan 2 pantun nih untuk kalian. Oke, baik. Pantun pertama, jembatan merah tak pernah berkarat, karena selalu untuk dirawat. Dunia adalah ladang akhirat. UKKI Al-Habsyi, insya Allah bermanfaat. Masya Allah. Kemudian untuk pantun yang kedua, iwak hiu nek nak Surabaya iku suro, mangan tomat bareng karo bajul itu. Assalamualaikum para sadulur sedoyo. Monggo dadi dulur UKKI sing makaryo. Masya Allah. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz Bangun Samudra, pembina serta Ketua UKKI dan Ketua Panitia yang telah memeriahkan acara pada malam yang berbahagia ini. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Muhammad Faris Ramadhani izin undur diri. Apabila ada kesalahan pada tindakan maupun perkataan saya, mohon untuk dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Silakan live. Mantap, Riz. Riz, recordnya matiin. Oke. Mantap, Riz. Mantap. Mantap. Ada eval panitia ya habis ini ya?
Iya, Oke, the best siap. is Cak Aris number one.